Jadi sebetulnya kalau saya bercerita, saya masih di alam bawah sadar saya punya dendam. Dendam masa lalu yang mungkin saat itu saya terfikir, kenapa di kampung saya susah, kenapa di kampung saya sulit. Setelah sekarang ini saya melihat, ini kita tuh bisa jadi apa aja gitu. Kita tuh bisa jadi apapun yang kita mau. Yang penting kita nikmati prosesnya, kita tekuni itu. Ya sudah, jadi yang terbaik lah di bidang itu. Bisa dapat materi yang kuat lah gitu, sampai jadi orang-orang yang mandiri. Dan kalaupun ada, itu bayar mahal banget gitu. Di sini itu free, itu gratis, dan bisa dapat materi yang kuat lah gitu, sampai jadi orang-orang yang mandiri. Saya mencetuskan akhirnya, harusnya tidak ada lagi yang menjadi Johani seperti dulu. Semacam kayak di pabrik itu ya, saya kurang tahu juga, kurang jelas kalau di pabrik mah. Tapi kalau untuk sehari-hari ya paling banyak yang berdagang, pabrik pun lalu lalang ya banyak yang kerja di pabrik juga di sini mah. Ada juga seperti itu ya, ada yang bertani, ada yang berdagang juga. Kalau untuk yang kebanyakan di sini industrinya kan pabrik, kerjakan di sini. Jadi untuk dia SD, SMP, SMA pun ya bisa ke pabrik juga. Sangat sulit, pasti sangat sulit sih, karena itu udah jadi apa ya, budaya orang-orang desa lah, bisa dibilang kayak gitu. Mereka cuma berpatokan lulus sekolah, kerja di pabrik gitu, tapi nggak memikirkan pekerjaan di bidang lain seperti di dunia digital ini, desain segala macem gitu kan. Mereka nggak memikirkan di situ, hanya mentok di ya udah kerja di pabrik. Itu pun kalau bisa, kalau enggak ya habitnya itu begadang sampai pagi kayak gitu. Bah, Mak, sehatnya. Nah, jadi sekarang Mak Bah harus jaga. Karena kita masih pengen ditungguin lah. Ya. Jadi nanti salaman juga jangan sentuhan lah. Pelukan Ya. lah kayak dulu gitu. Jangan pelukan lah. Pokoknya anak-anak juga udah dibilangin. Kalau misalkan ketemu abah emak, salaman dari jauh lah. Ya, jadi saling jaga. Ya. Emak sama abah juga pakai masker kemana-mana. Ya. Yang membentuk saya hari ini ternyata masa lalu yang telah saya lewatin. Mungkin kalau sedikit saya cerita, saya tidak bisa memilih saya lahir di keluarga mana gitu ya. Saya lahir di suku apa, di ras apa. Tapi saya harus terima dan saya harus perjuangkan. Saya dari keluarga yang kurang mampu. Saya waktu itu juga sering mendengar kedua orang tua saya berantem, mikirin besok itu anak-anak kita makan apa. Pokoknya mau olahraga, badan tetap ya gerak. Kalau misalkan ke sawah mah tenan naon, menghindari keramaian aja kan. Berjemur juga. Jemur. Setiap orang punya waktu yang sama. 24 jam dan 7 hari. Setiap orang pasti diberikan masalah. Setiap orang pasti diberikan peluang. Tinggal kita merespon dari peluang itu kan seperti apa. Dulu kalau saya cerita tadi, dari cerita yang saya ceritakan tadi, saya nyerah dengan ya sudah, jadi petani lah.
Tapi tadi balik lagi, saya punya beberapa referensi. Saya punya beberapa bacaan yang mungkin bisa jadi bahan buat saya untuk saya tidak harus jadi seperti ini ketika saya mungkin membuka pola pikir ya. Kalau saya lihat itu mungkin itu balik lagi ke pola pikir. Lowongan pekerjaan meskipun tadi di sini zona industri, ada lowongannya harus bayar. Terus sangat rumit sekali untuk ngurus apapun birokrasinya. Makanya saya punya dendam masa lalu itu setelah saya tinggalkan, mungkin kalau saya bilang ya 11 tahun saya di Jakarta. Saya kembali ke sini, perubahannya tidak signifikan. Gitu-gitu aja. Makanya saya tidak mau saat ini saya diberikan titipan yang bentuknya materi gitu ya. Yang saya cita-citakan dulu jadi pengusaha dan dititipkan materi lebih. Mungkin ini juga salah satu jawaban dari orang-orang sekitar saya. Mereka kesulitan ya titipan rezekinya ya ke saya. Makanya saya harus bisa berbagi sebanyak mungkin. Gimana caranya? Saya tidak mungkin memberikan uangnya. Saya harus membuat sesuatu biar mungkin bisa menjadi Johani sekarang. Minimal ya seperti orang besar-besar yang lain lah ya. Tidak seperti Johani sih enggak. Saya pikir tidak masalah ya. Mungkin seperti orang besar yang lainnya malah lebih tinggi. Teh, ayo sini. Mau ini enggak? Kita punya ide. Jadi kita tuh ada program bagus yang sempat aku tawarin ke Tete Ros. Teman, ya tadi kita mau ngebantu UMKM dalam bentuk pemodalan uang sebetulnya. Nah nilainya itu sekitar 5 jutaan. Cuman ya begitu balik lagi. Kalau langsung dikasih duitnya kan itu duit bisa jadi handphone. Ya kan? Ayo, ya kan? Nah, miskin kan. Ya, maksudnya nanti uang itu nanti buat belanjaan aja. Nanti disimpannya di Join Smart. 5 juta nilainya. Jadi katakanlah hari ini belanja 300.000 gitu ya. Dikasih belanjaan sama Join Smart 300.000. Setiap hari bayar 15.000. Jadi nanti tabungan ini nambah jadi 5 juta, tabungan ini 5 juta berkurang. Gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat Geraha Kreatif. Geraha Kreatif di tengah perkampungan yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Kursus IT bahasanya. Jadi kursus IT gratis dengan fasilitas internet 24 jam. Adik-adikku yang saya cintai, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke Geraha Kreatif. Mungkin di sini saya mau membuka sedikit bercerita tentang pola pikir. Kita jadi generasi yang beruntung, mungkin kalian adalah generasi yang memang lahir sudah ada internet. Ya, di Geraha Kreatif sudah ada internet 24 jam gratis gitu ya, dan pelatihan juga sudah ada. Kita bisa jadi apapun sebetulnya, kita bisa pilih. Tapi balik lagi, mindset ini harus kita perbaiki. Ketika kita memang jadi guru, ya udah, mindsetnya harus diperbaiki, akan menjadi guru gitu. Jadi minimal ketika anak-anak muda itu berkumpulnya positif. Waktu awal kita buka Geraha Kreatif, itu ada peserta 480. 480 harus kita kelola, di mana kapasitas kita cuma 20 per pelatihan. Membludak awal kita membuka Geraha Kreatif. Makanya tadi saya ingin harapannya tidak mau menjadikan orang-orang sekitar saya di kampung saya seperti Johani yang dulu. Susah, itulah bahasanya. Ekspektasi saya waktu itu membuat Geraha Kreatif, ya saya bisa mencari programmer di Geraha Kreatif. Saya bisa mencari desain di Geraha Kreatif. Saya bisa mencari marketer online itu di Geraha Kreatif. Ekspektasi saya berubah setelah melihat mereka pegang komputer aja takut. Mereka pegang mouse, ya, itu mereka takut. Ya tadi mungkin
saya cerita Johani kecil takut rusak karena ini barang baru. Akhirnya saya menurunkan ekspektasi, sama kita posisinya, kita dari kampung. Tapi balik lagi tadi, pola pikir saya waktu itu dari buku yang saya baca adalah banyak orang sukses di luar sana, sama juga kok manusia. Kita manusia, makanya sama. Makanya zona belajar ini adalah zona yang memang harusnya berada di adik-adik. Ya, jadi mungkin teman yang membuat kita terus negatif, kayak teman yang cuma ngajak gosip, kemudian ngajak pacaran, hindari dulu lah. Hindari dulu karena itu yang membuat kita nggak maju-maju. Betulnya teman-teman atau adik-adikku, kita bisa jadi apapun. Kita di sini punya internet 24 jam. Jadi tinggal buka Google, bagaimana caranya mengedit foto biar bagus ketika diupload ke YouTube gitu, atau biar ketika diupload ke TikTok. Ya, kita bisa mencari itu di internet. Jadi tadi nikmati proses belajarnya sampai zona frustasi, ya. Nah, makanya terakhir di 2020 ya, 2020 karena kita awal sebelum pandemi udah buka di bulan 3 makin ngebludak, kemudian pandemi tutup. Setelah pandemi mulai dibuka lagi kebijakan pemerintah. Yang masuk itu cuma sekitar berapa orang? Cuma sekitar seratusan. Saat ini terakhir itu ada 120-an dari 400 yang tersisa. Karena di masa pandemi anak-anak juga kan suruh pada online ya, jadi ini bisa dimanfaatkan buat mereka yang ngerjain tugas. Biasanya kalau di rumahnya nggak punya paket internet ya bisa datang ke sini biasanya, atau cuma di depan itu kan biasanya ada yang wifi-an, bisa pakai komputer mereka atau pakai gadget mereka. Intinya Bang Johan ini sangat menginspirasi. Nah, saya kulik lah, dia mengatakan dia membuat gerak kreatif. Nah, saya kulik apa sih gerak kreatif itu. Saya kulik-kulik di Instagramnya, ternyata pelatihan desain secara gratis. Dan langsunglah saya menghubungi admin IG-nya dan datang ke sini. Yang saya tahu ya, pelatihan ini tuh sebenarnya mahal. Makanya ketika saya mendengar di sini ada yang gratis, langsunglah saya ke sini. Ya karena udah 2021, itu perkembangan teknologi udah semakin pesat gitu ya. Nah itu sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda zaman sekarang, skill yang sangat dibutuhkan sih untuk pekerjaan yang lebih baik lah gitu. Nggak cuma hanya sekedar bekerja di pabrik atau di mana-mana gitu. Ini sangat diperlukan. Untuk font-fontnya kalian bisa kreasikan sekreatif kalian. Cara pengajaran tutor di sini ya sangat mudah dimengerti oleh para pelajar ya, bisa dibilang, karena mereka melakukan pendekatan kepada pelajar-pelajar dan itu membuat merasa nyaman sih untuk belajar gitu. Cukup banyak sih, mulai dari dasar ya, pengertian desain grafis itu apa, terus cara membuat logo, cara membuat flyer, cara membuat poster, dan lain-lain sih. Sangat bisa menjadi solusi sih. Pertama, persaingan pekerjaan menjadi lebih ketat kalau untuk di pabrik, untuk pekerjaan lainnya. Nah di dunia digital ini masih jarang lah ada yang minat dan itu sangat luas.
lapangan pekerjaannya sangat luas, bisa menjadi freelancer atau sebagainya gitu kan. Sangat bisa menjawab situasi sekarang lah, apalagi saat ini pandemi gitu kan. Banyak yang ter-PHK atau segala macam, itu bisa. Di industri itu, di industri kreatif berarti kan kalau masuknya ya. Di beberapa perusahaanku yang kreatif, IT, itu memang dibutuhkan anak-anak yang kuat mentalnya. Belajar itu kan ada level-level, ada level rebahan, level belajar, ada level frustasi. Nah, jadi kamu harus bisa nge-push diri buat sampai ke level frustasi. Nah, kalau udah nyampe ke level frustasi, kalau kita nggak kuat dari dalam, itu kita lepas biasanya. Makanya dimanfaatkan untuk melatih skill yang kamu pelajari. Kan di sini juga komputer 24 jam kan, internet 24 jam. Jadi kamu bisa memanfaatkan waktu, ya. Semangat lo belajar. Kasih ya. Iya, ini bisa membuat pekerjaan baru, bahkan merekrut orang-orang untuk bekerja gitu di dunia digital ini. Saya habis belanja dari Join Smart, belanja keripik singkong 1, terus keripik pisangnya 1, pembayaran pakai sampah, total pembayarannya 6,5 kilo. Ini tabungan saya. Kami punya di samping Geraha Kreatif itu ada Join Smart. Sebetulnya Join Smart ini untuk awalnya kami buat untuk menampung produk-produk masyarakat, ya kayak ibu-ibu yang punya keripik itu biasanya mereka jualnya juga terbatas hanya di lingkungannya aja. Kami waktu itu berpikir di Join Smart masyarakat punya produk dititipkan di Join Smart yang ngejual. Ternyata banyak produk-produk yang memang kayak keripik, kemudian rengginang, asli Jawilan, kemudian tumpi dan seterusnya. Untuk dijual keluar, itu belum mumpuni. Jadi ya seadanya aja gitu ya. Makanya kami di Geraha Kreatif mengkombinasikan ide anak muda yang ada di Geraha Kreatif, mengkurasi, bahasanya mengkurasi atau repackaging. Jadi anak muda yang bisa mereka pasarkan di internet dan bisa dititipkan di Join Smart. Yang mau beli offline di Join Smart, yang mau beli online dia bisa melalui yang dibuat oleh teman-teman muda di Geraha Kreatif. Sehari-hari aku itu semacam kayak dagang seperti ini, terus ya kayak begini-ginian juga cuman sambilan doang. Ya buat nambah-nambah modal juga tiap harinya. Setiap hari sih pastinya aku dagang-dagang yang biasa kayak sosis bakar apa gitu, saya lakuinnya semuanya. Pokoknya keripik-keripik yang udah saya buat-buat saya kasihin ke Geraha Kreatif kok saya jualin. Beda banget sih kalau misalkan saya masukin ke Geraha Kreatif pun sangatlah beda ya. Penghasilan pun tiap hari seperti apa, misalkan tiap bulannya pun saya bisa ngolahin apalagi yang belum ada di Geraha Kreatif gitu loh. Jadi apa aja yang saya ituin dari sebulan sekali saya hasilin ya, saya berkecimpung di Geraha Kreatif, ayo aja saya apalagi yang belum saya ini, saya punya ide lagi, mau bikin inilah, masukin ke Geraha Kreatif. Udah, kalau misalkan masyarakat melihat gitu kan ada gaya Geraha Kreatif, pasti masyarakat pun pasti inilah sangat terbantu banget. Kesempatannya 3 kilo ya? Iya. Berarti ini baru yang pertama. Harga jual 1 kilo plastik mereka nanti akan muncul di tabungan mereka.
Jadi misalkan mereka mau nabung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya tinggal nabung sampah saja. Jadi mereka kalau nilainya di bawah 200.000 itu tidak bisa diambil uang, tapi bisa diambil dalam bentuk jajan di Join Smart gitu ya. Kalau nilainya udah di atas 200.000, mereka bisa ambil uangnya gitu. Jadi nanti mungkin bisa beli pulsa di Join Smart kalau masih di bawah 200.000 gitu lah ya. Nah ini hasilnya nih. Ya kami rasa kami sangat yakin gitu ya dengan kami melihat kondisi saat ini di Geraha Kreatif. Desa juga mampu seperti di kota yang memang bisa orang tinggali nyaman, kemudian peluang juga bisa diciptakan gitu ya. Saya berarti dengan Kang Jojo ada seperti ini, sebetulnya ini yang sangat salut sekali karena banyak terbantulah ya dari kegiatan-kegiatan apa yang disampaikan berarti jalan atau pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan apa telah dirasakan oleh kami sebagai keluarga besar yang ada di Pasir Buyut khususnya. Jadi nanti kalau udah jalan semua kita, nanti yang dagang bisa di dalam. Jadi nanti kita di sini jadikan pusat kota. Ya, Mang? Gitu dong. Jangan lupa bahwa kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita ada orang-orang yang memang membutuhkan kita kalau memang dia dalam bentuk apapun. Saya percaya dan yakin makin banyak kita berbagi, makin banyak juga yang efek positif yang datang ke kita. Mungkin apapun itu bentuknya. Harapan saya sendiri setelah dari sini adalah membuat Geraha Kreatif di tempat-tempat lain. Dan harapan terbesar sih ya se-Indonesia ada gitu tempat seperti ini. Karena ini penting sih. Ini bisa memajukan perekonomian, menaikkan skill. Memang dunia ini punya banyak orang baik, tapi kita butuh lebih banyak orang baik, gitu ya. Harapannya dengan saya menularkan melalui Geraha Kreatif tadi mungkin bisa mengurangi tadi pengangguran, kemudian ketimpangan yang terjadi